Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Itu apa ya namanya si Miftah ini menjelek-jelekan dukun. Pengacara dukun udah fokus ke perdukunan. Jangan sampai nanti tadi pengacara dukun, kok sekarang nih Sultan gak rupa ini mau dilaporan, nanti jadi bahan ketahuan orang. Pakai nama Sultan janganlah gitu loh. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga ya udah kita somasi kan gitu. Berbalik arah. Firdaus pengacara dukun mensomasi Atta Halilintar. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa. Nggak ada konfirmasi kepada kami. Kemarin karena aku ngerasa bersalahnya, walaupun bukan aku yang ngomong, tapi aku ngerasa bersalah karena aku itu di tempatku, di platform aku. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Kenapa banyak dukun istrinya jelek? Wah terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, Gus Miftah atau Ustadz atau apa ya namanya si Miftah ini, ngata-ngatain dukun bodoh lah apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Saya memberhentikan hujan. Raka melihat. Diupload sebentar dihapus. Nah untuk Atta Halilintar, tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Kalau itu bukan hal yang baik dan mendidik, kenapa harus aku adain? Itu yang aku merasa bersalah. Jadi aku pribadi juga minta maaf. Ini yang cara licik yang gak disukai oleh Rasulullah SAW. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Tidak kehabisan akal dan viral. Pengacara dukun Firdaus sekarang mensomasi Atta Halilintar. Pantesan banyak subscribe-nya. Ini benar-benar profesional dibanding yang lain. Saya orang biasa aja. Pantesan duitnya lebih banyak. Aduh, enggak, biasa aja. Seperti yang kita ketahui kemarin, pengacara dukun dan geng dukuners sedang podcast di Atta Halilintar. Bahkan dia mengatakan podcast di Atta Halilintar itu adalah podcast yang terbaik dan menantang para ustadz untuk podcast di Atta Halilintar. Enak tenan. Habis wawancara Atta Halilintar kita makan di kaki lima. Mantap. Mantap, yuk. Makasih Bang Atta, makasih Bang Atta Halilintar. Duitnya lumayan nih, manis. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Fajar. Kita podcast tapi saya minta podcastnya diembas Mas Atta Halilintar ya. Namun tidak berlangsung lama, ia menuntut dan mensomasi Atta Halilintar karena menurunkan podcastnya dan mengundang Gus Miftah di podcast Atta Halilintar yang menurut dia menjelek-jelekan para dukun. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Kenapa nggak cantik kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik? Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Kalau memang dia bisa membuat jualannya bisa menjadi laris, kenapa dukun takut sepi ketika dibuka intriknya? Kalau memang dukun itu tahu nomor, nanti malam yang keluar ini, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Logis aja. Aku dulu pernah ngeprank tak. Jadi temanku tuh menjadi dukun. Aku bilang waktu itu saya nggak punya uang serupiah pun. Saya bilang sama dia, bro, aku kehilangan uang 10 juta. Dia bilang apa? Sebentar tak lihatnya. Wah, dilihat pakai ember, pakai air. Wah. Selesai dia bilang, Gus, uang. Aku tahu siapa yang nyuri uang kamu. Siapa? Orang dalam. Kaget ya. Orang dalam itu siapa? Ya keluarga kamu sendiri. Saya bilang kamu tuh goblok. Mau saya serupiah pun nggak punya kok 10 juta. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang, debat. Gus Miftah dengar saya. Anda adalah salah satu ustadz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu ustadz yang saya tantang untuk diskusi. Anda, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Fajar, saya tunggu nyali Anda. Jangan kayak cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya, pakai cara dukun. Jangan kayak wanita Anda. Makasih. Tidak hanya hal tersebut, ia masih menegur dan mencari-cari Sultan Andara dan Sultan Bintaro, yaitu Raffi Ahmad dan juga Andre Taulani, untuk tidak menggunakan kata Sultan lagi karena dialah keturunan asli para Sultan. Sultan Andara seperti Raffi Ahmad, apa misalnya Raffi Ahmad atau Andre Taulani gitu, pakai nama Sultan janganlah. Tapi kalau kita tegur sekali dua kali masih begitu juga ya udah kita somasi kan gitu. Bukan, tetapi kalau masih ngeyel dan masih menghina, itu tugas saya sebagai Panglima Salatin. Ingat ya, saya mewakili nama sultan-sultan lain ya. Benar-benar cicit atau cucu dari kesultanan.
luruskan semua betul, pertanyaan. betul. Nah, tapi di zaman yang penuh fitnah ini Dan keinginan Senopati ya, maaf saya manggil pengacara Koboi Senopati dalam bahasa budaya saya sebagai orang Jawa. iya. Para kiai-kiai itu jangan lupa mereka itu keluarga kerajaan keraton-keraton juga. Habib Jindan yang dimintai keterangan mengenai kocaknya para dukuners sekarang dan juga Daus pengacara dukun menanggapi hal tersebut. Kalam itu bahasa Arab itu mulut ya. Hati-hati kalau ngomong, ingat akan hancur dengan sendirinya. Pengacara dukun udah fokus ke perdukunan. Jangan sampai nanti tadi pengacara dukun, kok sekarang nih sultan segala rupa ini mau dilaporan, nanti jadi bahan ketahuan orang, nanti hancur tuh. Tidak hanya itu, Daus kembali ke Polres Kepolisian untuk mengecek dan mensomasi pesulap merah yang katanya memiliki sertifikat palsu. Gus, Oke. piye kabare Gus? Alhamdulillah Senopati. Sehat Alhamdulillah. walafiat lahir batin. Yang kemarin tak somasi Oh, itu. masalah sertifikat Reiki apakah palsu atau asli Gus? Oh iya. Ternyata hari ini ada yang konferensi pers Gus. Katanya Gus, Apa itu? sertifikat Reikinya palsu Gus. 6 tahun Gus. 6 tahun. 6 tahun penjara Gus, ancamannya Gus. Ini ternyata kasusnya nih, si dukun merah Iya. direkayasa semua Gus. Wes. Direkayasa dan Settingan berarti? Settingan. Insya Allah ini kejahatan Waduh, nasional. waduh. Dan ini perbuatan makar. Waduh. Udah ribut loh, dukun-dukun apa segala. Waduh. Ayo Gus, kita ke Polres Gus. Siap, Kita laporin Gus. Oke, Yo. siap. Yo. Menurut kalian bagaimana tentang sepak terjang Firdaus ini? Tidak kehabisan akal, tidak kehabisan viral. Dari semua podcast yang mengundang Firdaus, Denny Sumargo, Dr. Richarli, Dennis Cadel, serta sekarang Atta Halilintar, semua podcaster disomasi oleh pengacara dukun ini. Dia dakwah sampai ke Arab Saudi, tapi kalau tidak menerima tantangan saya ini untuk berdiskusi, nol. Sekarang dia udah punya tanggung jawab nih berdua untuk menjelaskan tentang Islam di hadapan saya. Apa ya? Jin-jin yang bodoh-bodoh yang ya kan manusia yang bodoh kan juga ada kan yang ngaku bisa lihat jin kan. Jadi jin yang bego tuh yang melihatkan ke orang itu. Makanya pernah saya tanyakan kepada Ustadz Dery Sulaiman waktu dia masuk ke dalam grup saya, grup Metafisika. Kabur dia. Dan siapa lagi podcast yang berani mengundang Daus beserta geng dukuners? Kita nantikan saja aksi kocak berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video tutorial Memiliki Tapi tetap sopan.